Saya dulu peternak babi, tapi satu pun tidak ada yang mau mensyahadatkan saya di daerah saya. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. Asal nama saya Simon Petrus yang masih agama dulu. Sekarang berubah menjadi Ahmad Nur Julianto. Nah, dulu saya masih di kampung menjabat sebagai kepala dusun, pengurus gereja juga, pengurus pemuda Katolik juga. Udah itu yang menariknya, saya dulu peternak babi. Nah, ternak babi itu sampai 7-80 ekor kan babi saya. Itu orang sangat salut dengan saya waktu itu. Ternak babi bisa menjadi muslim. Kalau tentang kampung, saya ini orang paling pelosok kampung. Jalan itu kalau hujan licin, kalau panas debu, itu jauh kendala di sana. Kurang lebih 60-an kilo lah dari kota Sintang masuk ke dalam. Tempuh pakai motor kurang lebih 1,5 jam, pakai mobil kurang lebih 2 jaman gitulah. Saya dulu memang suka. Hobi itu sebenarnya hobi atau bukan hobi, itu memang udah tradisi. Kalau orang Dayak itu kan, suku saya lah khususnya, itu waktu ada keramaian, ada pesta apa segala, itu tetap minum. Saya sendiri juga pandai bikin. Kalau masalah tuak, saya pandai bikin. Saya menjalankan Islam ini, mempelajari Islam. Sebelum saya masuk Islam itu mempelajari dulu. Beberapa tahun saya mempelajari Islam dulu. Nah, setelah itu minta syahadat, tapi satu pun tidak ada yang mau mensyahadatkan saya di daerah saya. Alasan mereka waktu itu karena saya masih yang pertama pemuka agama juga, mimpin di agama saya dulu. Udah itu menjabat kepala dusun. Udah itu ya anggota pemuda Katolik juga saya. Ya, tidak berani mensyahadatkan saya. Alasannya takut yang pertama, takut ke keluarga saya, orang tua lah utama kan. Setelah itu belum saya bersyahadat, masih mempelajari lagi, saya mempelajari Islam lagi. Mereka bertanya aja, kenapa kamu sampai masuk Islam, itu aja. Saya bilang, bukan saya yang mau masuk Islam, aku bilang. Dari dulu aja saya udah penentang, bilang tidak mau masuk Islam. Tapi Islamnya masuk ke saya. Karena saya dari dulu tidak ada niat saya masuk Islam, aku bilang. Karena saya pandang agama Islam itu, lihat di TV-TV itu yang teroris apa segala itu yang ditakuti. Tapi setelah Islam masuk ke saya pelajari yang sebenarnya bukan seperti itu Islam yang sebenarnya. Yang pernah saya pelajari Islam itu, yang pertama itu akhlak, rendah hati, saling menghargai, saling menghormati, apalagi dengan orang tua sendiri. Sangat-sangat menghargai, dengan orang tua itu sungkem. Itu di Islam yang pernah saya pelajari di Islam. Karena dulu saya masih agama dulu sih, enggak pernah namanya cium tangan orang tua aja, enggak pernah. Tapi setelah di Islam, di situ saya melihat, oh begini Islam yang benar. Jadi disitulah saya mempelajari, bahkan sampai ke Jawa pun saya mempelajari seperti itu. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, bahkan sampai Madura pun pernah saya jalani semua, sama semua. Sampai ke saya masuk Islam, mempelajari Islam dari Kalimantan sampai luar Kalimantan pun saya pelajari Islam. Disitulah saya menemukan jawabannya, saya menemukan Islam yang benar, bukan seperti Islam yang dibayangkan oleh bapak saya atau keluarga saya. Karena mereka membayangkan Islam itu ya, banyak teroris lah. Itu terus terang aja, karena bapak saya yang pernah bilang seperti itu. Di kampung saya itu baik, tidak ada yang permasalahkan siapapun yang mau masuk Islam. Cuma sayangnya
yang udah Islam di sana itu kembali lagi. Nah, itu mungkin karena faktor yang pertama itu kurangnya pembinaan. Karena kurangnya pembinaan itu ada Islam di sana, tidak jauh, satu kampung itulah dari kampung. Namanya kampung itu jaraknya 3-4 kilo, pasti jarak 3-4 kilometer lah. Yang mau membina ke sana itu mungkin keterbatasan juga dalam hal finansial, kendaraan. Nah, itu mungkin. Nah, maka saya memperjuangkan. Saya di Pontianak ini, saya sampai bikin sawah saya di Pontianak ini untuk membantu mereka ke sana. Hasilnya kadang-kadang saya jual untuk saya dakwah. Nah, kalau memang ada yang pengen bersama-sama untuk membangun atau membina ke pelosok-pelosok bersama saya, karena saya ini jujur aja kalau ilmu masih kurang daripada yang asli dari lahirnya Islam. Nah, cuma kalau niat saya untuk membantu, insya Allah saya akan bisa bantu orang. Nah, dengan cara saya, dengan atas ridhonya Allah saya membantu orang. Nah, di sini pun pekerjaan saya sisihkan untuk bantu orang. Bahkan saya ternak ayam, ternak bebek, jual untuk saya dakwah. Nah, saya sebenarnya tidak mau istilahnya menyangkut kepada siapapun. Nah, tapi oleh karena kekurangan, saya pun akhirnya untuk membangun ke kampung-kampung itu, ke pelosok-pelosok, karena susah sekali kalau memang tidak ada dana atau tidak ada kendaraan yang bermutu. Nah, karena jalan, tahulah akses jalan di sana udah mungkin, karena udah pernah saya videokan jalan tempat saya sana sampai selutut bahkan lebih. Nah, ada danau-danau juga di jalan itu. Nah, itu perjalanan saya dakwah di sana, di kampung. Saya bawa bantuan ke sana itu beras 100 kilo bawa ke sana. Yang 70 kilo yang untuk mualaf di sana. Saya bawa ke sana, orang itu tidak ada yang berani bawa 100 kilo 70 kilo itu saya titipkan ke Pak Ustadz di sana. 20 kilo 50 kilo saya, aku bilang, yang lain saya tinggalkan. Nah, itu untuk bantu orang yang lain, aku bilang. Akhirnya respon mereka di sana begini, datang ke tempat itu kan, cuma waktu itu saya tidak nyampe ke kampung, motor saya tinggalkan karena tidak mampu jalannya, jalan tanah lengket sekali. Nah, mereka yang ngambil beras ke ujung jalan. Akhirnya mereka reaksi mereka di sana tuh, penerimaan mereka sangat bagus dengan saya. Nggak ada selama ini yang model ini, kata, jauh-jauh dari Pontianak bawa segala beras ke sini, nggak ada. Yang kami banggakan dari Pontianak, kata, sampai ke sini datang. Saya, Pak, aku bilang, saya asli orang sini, Pak, aku bilang. Saya bukan orang jauh, asli sini. Nah, kita ini pun masih keluarga juga, aku bilang. Nah, maka saya pengen membangun keimanan di sini bersama saya. Saya ini belum orang baik, Pak, bukan orang baik. Cuma saya pengen belajar bersama-sama Bapak di sini, aku bilang, berusaha untuk baik ya kita, aku bilang. Toleransi mereka di sana, setelah saya bawa beras itu, rupanya dibagi mereka dengan yang bukan Muslim itu, dibagi. Karena begini mereka di sana tuh, kalau Natalan mereka yang Islam dikasih dari yang Kristen itu. Kalau hari raya kurban, hari raya Idul Adha itu, mereka apapun dikurbankan dari Sintang atau dari manapun dibagikan. Nah, mereka di sana bagus, memang toleransi mereka bagus. Cuma dalam segi pembinaan itu yang sangat kurang. Kasihan benar saya. Saya kegiatan di Pontianak ini itulah kadang-kadang kerja di luar. Karena saya di bidang serabutan lah istilah pekerjaan, bagian pintu jendela dari aluminium, bangunan, dari apapun saya akan laksanakan, kerja apapun saya laksanakan. Maka seberapa persen tetap saya sisihkan untuk mereka, untuk perjalanan saya dengan menuju kampung-kampung yang dalam. Saya itu berharap walaupun mereka Islam dari lahir, itu harus perlu pembinaan juga. Mereka di sana, maaf lah, bukan saya itu, sampai saya
diusir dari masjid kan, saya memberanikan diri karena masjid itu bukan untuk merokok. Di dalam masjid itu merokok sampai puntung rokok itu memang dikasih asbak, tapi tidak layaknya asapnya penuh di dalam masjid. Nah, sampai saya bilang, "Bang, tolong keluar kalau merokok." Aku bilang, "Di luar. Ini bukan untuk merokok. Maaf," aku bilang, "saya ini bukan Islam asli, bukan Islam pertama," aku bilang. Bukan Islam dari lahir. Saya ini mualaf," aku bilang. "Seharusnya kalian pun tahu masjid ini bukan untuk merokok," aku bilang. Nah, lalu pergi mereka. Ada tuh sholat subuh, saya kira kan ikut sholat subuh dari awal malam sampai subuh di situ terus. Kebetulan di situ ada sinyal internet itu. Nah, jadi orang-orang pun di situ semua. Jadi saya prihatin, hanya sholat maghrib ya mereka di sana. Karena apa? Itu bukan salah mereka juga enggak, tapi saya nilai cuma salah pembinaan. Karena kurangnya pembinaan, kurangnya pemantauan ke sana, apalagi pedalaman. Nah, disitulah kita sayang dengan Islam seperti itu. Sampai netes air mata saya sholat sendiri kan, azan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, subuh, isya, zuhur, asar, hanya maghrib ya yang ada isi. Ya Allah, aku bilang, bukalah pintu hidayah orang di sini ya Allah, aku bilang. Karena di situ dari sebelum saya Islam, saya udah pernah ke kampung itu, karena ada yang saya anggap orang tua saya di situ. Nah, setelah masuk Islam, saya langsung ke situ. Alhamdulillah orang tua tuh masih ada kan. Nah, dia pernah cerita dengan saya kemarin. Saya nih Mon, katanya, mereka masih manggil saya Simon di sana. Saya nih Mon, kata, sakit udah kurang lebih 6 bulan sakit, tapi saya tidak pernah sholat. Kalau saya tidak sakit sih pernahlah saya sholat ke masjid. Itulah tidak mampu saya ke masjid. Tapi saya bilang, "Gini Pak," aku bilang, "sholat itu tidak dipersulit," aku bilang. "Bapak sakit, bisa sholat Pak." "Gimana caranya sholat?" kata. "Pak," aku bilang, "Bapak sakit, tidak mampu berdiri, duduk Bapak bisa sholat Pak. Tidak mampu duduk, baring Bapak bisa sholat Pak." Aku bilang. Loh, baru aku tahu bisa sholat seperti itu. "Aduh Pak, kasihan ya Pak," aku bilang. "Udah umur 60 lebih. Tidak tahu namanya pendidikan itu kan, namanya ke kampung itu kurang. Apalagi baru sekarang jalannya bagus." Nah, itu kasihan saya. Alhamdulillah kalau untuk ilmu sedikit demi sedikit, alhamdulillah udah bisa lah untuk saya pergi ke kampung-kampung. Nah, ini tujuan saya, cita-cita saya nih, saya masuk Islam dari kampung sampai ke kota mempelajari agama Islam ini bukan untuk saya sendiri, untuk menyelamatkan umat-umat Islam yang di pelosok-pelosok, biar mereka bisa sesuai syariat ya, yang pertama syariat Islam. Nah, itu kemauan saya. Nah, maka tujuan saya pengen saya setelah di Pontianak nih pengen balik kampung untuk membina di sana. Tapi memang ilmu saya masih kurang, cuma saya pengen mereka itu bersama-sama menjalankan kebaikan, menjalankan syariat Islam yang benar. Nah, kalau tentang yayasan, saya sangat mendukung sekali, karena yayasan itu untuk program kita kan untuk membangun keimanan yang utama, yang kedua untuk membangun donasi-donasi yang untuk kita pergi ke kampung-kampung. Dan lagi saya pun di Sintang, malah diminta di Sintang saya ini untuk membangun pesantren. Nah, pesantren dari mualaf. Nah, itu dikhususkan saya untuk pengasuh pesantren. Cuma saya bilang saya belum bisa untuk pengasuh. Saya tidak berani, terus terang jujur saya belum berani saya untuk pengasuh, bilang. Karena pengasuh itu tetap domisili, mukim dia. Sedangkan saya ini pekerjaan saya ke sana sini, tetap saya jangkau kemanapun Islam pelosok manapun tetap saya jangkaui. Nah, pakai tenaga sendiri, motor sendiri saya bilang. Saya tidak pernah ikut orang lain, tidak pernah. Nah, kalau memang orang mau ikut saya, itu alhamdulillah tetap saya bawa.
siapapun orangnya untuk membina mereka, biar ketemu kita ini mereka tuh ndak rawan, ndak takut lah. Nah, jadi itu harapan saya dengan ada Laskar Tujuh Langit ini, saya sangat mendukung sekali. عما يتساءلون